Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mendebarkan pertemuan tak terduga dengan sosok yang kamu rindukan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada Two of Wands di sini. Ada Queen of Cup. Ada kartu Death. Ada Six of Swords. Dan di sini ada Eight of Coins. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Two of Wands, saya merasakan di sini sepertinya ini kayak seseorang yang akan kembali ya. Saya merasakan ini tentang pertemuan tak terduga dengan sosok yang selama ini kamu rindukan. Kayaknya ada yang akan kembali ke dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang seseorang yang dulunya pernah ada dalam kehidupan kamu terpisah. Entah itu karena jarak, waktu, atau memang karena situasi atau kondisi. Tapi di sini saya merasakan akan ada pertemuan lagi. Ini yang kayaknya menggemparkan ya. Kayak berita kamu ini tentang kamu yang boleh dikatakan balikan lagi ya dengan seseorang yang dulunya pernah hadir dalam kehidupan kamu ini ya. Artinya berita tentang kamu ini udah nyebar kemana-mana. Oke, banyak yang ngomongin kamu artinya. Banyak yang gosipin kamu karena kamu menerima kembali seseorang yang dulunya pernah hadir dalam kehidupan kamu. Sebenarnya pisahnya bukan karena apa-apa ya. Ini bisa tentang terpisah karena ya mungkin waktu itu ada situasi atau kondisi yang memaksa kalian harus berpisah. Tentang pekerjaan yang memisahkan bisa saja, atau mungkin restu orang tua yang memisahkan. Tapi kayaknya di sini ada jalannya ya, ada jalannya untuk kamu kembali bertemu dia lagi. Ya ini akan sesuatu hal yang mengharukan ya, atau mendebarkan ya. Karena apa ya, di sini kamu nggak nyangka. Di sini kamu nggak nyangka bakalan ketemu lagi dengan seseorang yang dulunya pernah hadir karena sempat terputus komunikasinya, udah nggak tahu kabar masing-masing. Tapi itu tadi ya, ada yang memang sudah ditakdirkan, ada yang memang sudah digariskan. Dan ini pertemuan ini sepertinya memang sudah digariskan. Oke, artinya Tuhan menginginkan kamu dan dia kembali bersatu lagi. Itulah banyak orang yang gak nyangka ya, banyak orang yang gak menduga kamu dipertemukan kembali ya. Mungkin keluarga kamu, teman-teman kamu yang gak nyangka kamu bisa kembali lagi dengan seseorang dari masa lalu. Oke, ya mungkin
di sini kamu sempat untuk move on ya, sudah sempat untuk move on atau sudah sempat memiliki pasangan yang baru, tetapi ya mungkin ada yang berpisah, ada yang bercerai, dan ada jalannya kamu kembali kepada seseorang dari masa lalu. Ya begitu juga mungkin dengan dia ya, dengan kehidupan dia. Artinya kamu dan dia dipertemukan dengan keadaan atau situasi yang sudah berbeda. Ya bisa saja dipertemukan dengan keadaan yang sama-sama menjadi orang tua tunggal, bisa juga. Oke. Tapi saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang mengharukan ya, sesuatu hal yang kayaknya ya membuat hidup kamu jadi lebih berwarna lagi. Ya itu tadi, banyak orang yang kayaknya membicarakan kamu karena terkesan kamu adalah seseorang yang gampang move on-nya, atau seseorang yang kayaknya nggak mau larut dalam kesedihan ya mungkin jeda dari waktu kamu berpisah dengan seseorang atau sampai kamu memiliki hubungan baru itu nggak jauh. Jadi orang banyak berpikir atau stigma negatif tentang kamu. Orang berpikir kok cepet banget ya kamu membuka hati, baru saja mungkin berpisah atau kehilangan atau apapun, kok kamu udah berani mulai yang baru. Ya tapi apapun itu jika kamu anggap itu adalah yang baik ya lakukan. Jadi kamu nggak perlu juga dengarkan dengan apa yang orang lain nilai tentang kamu, karena kamu yang menjalani ya, kamu yang merasakan mana yang bahagia untuk kamu, mana yang tidak ya. Orang lain tidak tahu proses kamu, yang tahu hanya diri kamu sendiri. Jadi biarkan orang berpendapat atau menilai kamu. Yang terpenting kamu tetap melakukan yang terbaik. Kamu lakukan tidak merugikan orang, tidak gangguin orang, ya artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dari Queen of Cup dan Queen of Cup, saya merasakan di sini kamu nggak mau larut dalam kesedihan ya. Kamu berhak untuk punya masa depan yang baik. Kamu berhak untuk punya masa depan yang lebih bahagia lagi. Ya tentang perpisahan, yaitu bukan akhir ya dari segalanya, tapi kamu berhak punya kehidupan yang baru terlepas apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu. Yang terpenting adalah kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Jadi jangan memutuskan sesuatu itu berdasarkan penilaian orang. Oke? Jangan hanya karena kata-kata orang kamu jadi mundur, kamu jadi insecure, kamu jadi ragu-ragu. Kamu boleh dengarkan kata orang, tapi jadikan itu sebagai motivasi kamu untuk jadi lebih baik, bukan malah bikin kamu mundur. Oke? Seharusnya kata-kata orang itu bikin kamu lebih maju. Jadikan semua itu sebagai support, bukan hal yang akan menghambat langkah kamu. Saya melihat di sini kamu cukup terbuka ya terhadap sesuatu hal yang baik, meskipun sebenarnya kamu nggak maksain di sini. Kamu nggak maksain, kamu nggak mentargetkan juga, tapi kamu yakin Tuhan akan memberikan seseorang yang tepat atau sesuatu hal yang terbaik itu akan ada momennya, akan ada saatnya. Oke? Jadi jangan tutup diri kamu hanya karena ya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dulunya di masa lalu kamu. Ada sesuatu hal yang nyakitin kamu. Jadi jangan sampai itu menghambat langkah kamu untuk bisa bahagia lagi ya. Ada kartu Death. Kartu Death di sini tidak hanya tentang kegagalan, tidak hanya tentang kehilangan atau perpisahan. Ini juga tentang sesuatu hal yang baru ya. Ini tadi juga tentang pertemuan, atau ada sesuatu hal yang akan kembali dengan versi terbaik, versi terbaru di dalam dirinya untuk kamu. Akan ada sesuatu hal yang langkah yang baru ya di sini. Akan ada sesuatu hal yang terlahir, kebahagiaan, senyuman dalam kehidupan kamu. Jadi yang dulunya terjadi bukan akhir ya, atau artinya tidak akan selamanya kamu dalam keterpurukan, tidak akan selamanya kamu dalam penderitaan. Tentunya akan ada sesuatu hal yang berbeda nantinya, akan ada perubahan juga dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang dengan seseorang dari masa lalu bisa, tetapi juga dengan orang yang baru juga bisa. Saya merasakan ya akan ada pertemuan yang akan membuat hidup kamu lebih berwarna lagi ya, artinya kamu merasa lebih punya tujuan lagi di sini. Ada Six of Swords.
merasa punya tujuan lagi, merasa lebih percaya diri untuk meninggalkan apapun yang sudah menyakitkan kamu. Kayaknya kamu udah pengen tenang ya, pengen hidup tenang, pengen hidup damai. Ya mungkin salah satunya adalah mengambil keputusan untuk berpisah dari seseorang yang toksik dan manipulatif. Ada ya yang kayaknya udah nggak tahan ya. Kayaknya kamu sangat tertekan di hubungan yang ada ya, sebagian kamu yang menjalani hubungan yang bikin kamu itu sangat tertekan. Jadi ini nggak ada penyesalan lagi yang saya lihat. Kamu udah nggak ada penyesalan ya, karena kamu sudah memberikan yang terbaik, karena kamu sudah memberikan kesempatan, karena kamu sudah memberikan maaf. Tapi jika itu tidak dihargai atau terulang dan terulang lagi, ya kayaknya kamu harus pergi. Ada ya yang memilih untuk pergi demi ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kamu. Ya kamu harus punya keberanian untuk memilih dan memutuskan. Karena itu demi masa depan ya. Karena apa yang kamu pilih dan apa yang kamu putuskan saat ini itu sangat berkaitan dengan masa depan kamu. Ada Age of Coin di sini. Ini tentang finansial ya. Saya melihat memang pertemuan kamu dengan seseorang ini tidak hanya jadi pasangan aja enggak, tetapi juga sebagai partner. Atau dipertemukan karena memang ada suatu kerjasama atau pekerjaan yang saling melibatkan. Jadi ini kayak hubungan yang akan sama-sama saling membawa keberkahan dan keberuntungan. Tidak hanya untuk kamu dan pasangan kamu saja nanti, tapi juga untuk keluarga ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu bisa bantuin mereka. Oke? Seseorang yang akan menjadi pasangan kamu nanti juga akan sangat mengerti dan menghargai tentang kehidupan yang seperti apa yang kamu jalani. Karena pastinya setelah perpisahan terjadi, kamu menjadi orang tua tunggal dan tentunya kamu harus banting setir ya, menafkahi, memenuhi kebutuhan tidak hanya diri kamu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kamu sayangi. Artinya bisa saja seseorang ini juga akan boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kamu, memberikan kamu support yang luar biasa. Kita lanjut. Di sini ada take time to read out, ada to release, ada first move, ada new start is coming, dan di sini juga ada you are good enough. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ada ya yang kayaknya sebagian kamu saat ini pengen lebih fokus kepada pekerjaan. Ada yang pengen fokus terhadap perbaikan dulu dalam finansial. Pengen bahagiain diri sendiri dulu, itu artinya ya. Pengen bahagiain diri sendiri dulu, pengen bahagiain orang tua dulu. Mengesampingkan urusan asmara dulu ya, itu yang saya lihat di sini. Tapi ada juga sebagian kamu yang kayaknya butuh seseorang untuk tempat berbagi. Karena ada kesepian, ada kekosongan yang kamu rasakan di sini. Tapi apapun ya, itu pilihan. Tentunya kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dan meskipun ada yang memilih untuk fokus dulu terhadap finansial, kamu juga tidak menutup diri. Tapi kamu terbuka terhadap sesuatu hal yang positif, terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Artinya tidak mentargetkan, tidak memaksakan juga. Lebih ngikutin alur kehidupan, melakukan yang terbaik, dan yakin hal-hal baik itu juga akan datang kepada kamu.
Saya melihat di sini kamu kayaknya sudah lebih berdamai ya dengan masa lalu, sama kayak kartu ini sudah lebih, ada yang pernah nyakitin perasaan kamu dulunya, ada yang pernah bikin kamu sangat kecewa, sangat terpuruk, tapi kayaknya kamu udah lepasin ya perasaan itu, udah nggak mau nyimpen kemarahan, udah nggak mau nyimpen kebencian atau dendam, karena kamu sadar itu akan menghambat langkah kamu, itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu dan aliran cinta dalam kehidupan kamu. Jadi lepaskan, yakin semua akan ada perubahan nantinya. Ya setidaknya kamu sudah melakukan perubahan dalam diri kamu. Karena untuk bisa mendapatkan perubahan besar, pastikan dulu ya pribadi kamu juga sudah lebih berubah. Di sini juga ada sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai ya. Ini bisa tentang ada yang mungkin memang butuh waktu nggak lama ya, nggak lama untuk kamu membuka hati. Tapi ada juga sebagian kamu yang butuh waktu yang tidak sebentar untuk membuka hati. Artinya proses setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin memang ketemu dengan seseorang yang tepat, tapi ada juga yang sebagian kamu merasa, ini kayaknya belum tepat nih, ini kayaknya belum seseorang yang kamu butuhkan. Jadi ada, tapi tetap yakin ya, tetap memilih sesuatu itu berdasarkan, ya artinya menyatukan antara hati dan pikiran kamu, tidak lagi berdasarkan nafsu, tidak lagi berdasarkan ambisi, atau hanya keinginan sesaat, atau hanya karena gengsi. Jangan seperti itu. Yang terpenting kamu mampu untuk memilih sesuatu itu dengan memikirkan untuk kedepannya. Apakah seseorang ini benar-benar mampu memberikan kamu ketenangan, menghargai kamu sebagai pasangan? Itu yang terpenting ya, menghargai kamu sebagai pasangannya. Karena walau ada juga yang mungkin berkelimpahan tetapi nggak menghargai pasangan, ada juga yang lama-lama di sini kamu juga akan semakin tertekan ya, meski kamu punya segalanya, tapi akan ada saatnya kamu merindukan pasangan yang bisa menghargai kamu. Oke? Bukan mentang-mentang dia bisa berikan kamu segalanya, dia tidak menghargai kamu. Ada yang seperti itu. Ya, tapi apapun itu, kamu akan lebih selektif ya, lebih hati-hati lagi, lebih peka lagi. Jangan sampai kamu pernah, ya mungkin di sini ada yang pernah tertipu ya, ada yang pernah tertipu dengan seseorang yang manipulatif, dimanfaatkan aja, dimanfaatkan aja, yang awalnya membuat kamu jatuh cinta, tetapi ternyata dia hanya memanfaatkan kamu saja. Ada juga yang seperti itu. Jadi kamu harus lebih realistis ya, lebih satukan antara hati dan pikiran, lebih logika untuk memilih dan memutuskan apakah seseorang ini baik atau tidak untuk kamu. Jadi saya melihat di sini ke depannya kamu akan sangat lebih waspada terhadap sesuatu hal yang pernah menimpa kehidupan kamu, karena kamu nggak mau lagi terulang hal-hal yang dulunya menyakitkan. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaan kamu saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.